Kisah tragis Vina yang merupakan korban geng motor Cirebon akan diangkat ke dalam film layar lebar. Terus Vina yang akan dijadikan film layar lebar ini sempat bikin heboh publik pada tahun 2016 silam. Ada dua tempat kejadian perkara dalam kasus tersebut, yaitu di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, dan daerah Talun, Kabupaten Cirebon. Vina bersama kekasihnya, Eki, merupakan korban kekejaman geng motor di wilayah Cirebon. Keduanya meninggal dunia lantaran penganiayaan yang kejam pada 27 Agustus tahun 2016. Peristiwa ini awalnya itu bermula sekitar pukul 22 WIB atau sekitar jam 10 malam, saat kedua korban bersama rekan-rekannya yang lain melintas dengan sepeda motor di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Lalu saat korban tiba di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, muncul serangan secara tiba-tiba gitu mendadak. Rombongan korban dilempari batu oleh para pelaku. Serangan para pelaku diduga sudah direncanakan sebelumnya. Para pelaku kemudian mengejar mendiang Eki dan Vina. Aksi kejar-kejaran dengan sepeda motor itu berakhir di Jalan Layang Talun. Eki dan Vina tidak berdaya setelah dihantam menggunakan balok kayu yang besar. Meski korban sudah terjatuh, para pelaku tampaknya masih belum puas. Nah, dari jembatan Layang Talun ini nih, kemudian membawa kedua korban ke Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Lalu mereka itu masuk melewati gang yang ada di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Di lokasi tersebut, kedua korban Tindakan sadis para pelaku tidak berhenti sampai situ. Mereka juga bahkan merudah paksa Vina. Setelah itu, kedua korban dibawa kembali ke Jalan Layang Talun. Vina dan Eki diletakkan begitu saja dan dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada fakta lagi nih, cukup merinding ya, karena ternyata kalau dalam Islam, jin korinnya Vina sendiri itu merasuki tubuh sahabatnya dan membeberkan secara detail kronologisnya sehingga polisi bisa langsung menangkap para pelaku. Dari hasil rekamannya, kalau Vina itu mengungkapkan bahwa sebelumnya itu dia sempat dipukul oleh balok kayu. Dan nasnya lagi nih, dia itu kan dirudah paksa oleh para pelaku yang ternyata salah satu pelaku itu adalah temannya Eki yang namanya tuh Egi gitu ya. Dan dia jadi kayak mungkin kong kali kong ya bahasanya sama teman-teman yang lain untuk merudah paksa Vina ini, karena Vina ini menolak gitu ya. Dan di sini sih memang ada yang perlu di highlight kalau misalnya Vina ini menolaknya dengan cara yang kurang sopan. Mungkin di situ si Egi sakit hati jadi ngerasa dendam, tapi dendamnya itu parah banget sampai kejadiannya seperti ini. Yang lebih menyedihkannya lagi nih, Bu Vina juga menceritakan kalau dia itu diikat matanya, jadi dia nggak bisa tahu nih siapa aja nih yang lagi ngelakuin A, B, C gitu kan secara detailnya. Yang pasti sih secara kronologis, secara berurutannya itu dia masih ingat. Dan di situ yang lebih sedihnya lagi, Vina menceritakan pada saat dia dirudah paksa, Eki dipaksa untuk ngelihat dia, yang bahkan Eki, kekasihnya Vina ini, tidak pernah menyentuh Vina sama sekali. Ini ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya kalau kita nggak suka sama sesuatu, kita bisa menolak dengan cara baik-baik. Dan kalau kita tidak berhasil mendapatkan sesuatu, ya jangan sampai rusak harga diri orang, ngambil nyawa orang gitu loh.